Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur. Saya Zohria MPDI, guru SMP Negeri 2 Jerowaru bersama rekan saya Makatika Watimawati dari SD 1 Sepapat. Dengan rekan saya Lalu Maman Mulyawan, SD Negeri 2 Tanjung Luar. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Jo gimana? Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah bisa bertemu. Iya. Oh iya Bu Pika, nanti Bu Pika akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Bu ya, boleh? Boleh. Iya Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coach itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum yang akan Ibu Pika lakukan nanti. Kemudian apakah Bu Pika sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri ya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Pika akan sampaikan. Atau jangan lupa nanti Bu Pika harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching Bu Pika ya. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Pika ya? Iya, silakan Bu, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Pika kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini tentu adalah tentang kompetensi inti coaching, Bu ya. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah Bu Pika, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi inti itu ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada yang mendengarkan aktif, lalu satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Pika. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan nanti ketika saya observasi? Ya, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama mendengarkan aktif Bu ya, kemudian yang kedua itu nanti adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya Bu Pika, ada 2 ya Bu ya. Yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik itu tadi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Pika? Kalau saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian bagaimana coach bisa mengetahui permasalahannya, kemudian bisa menemukan solusi-solusinya, kemudian bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan, gitu. Ya. Seperti itu ya Bu Pika ya. Indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusinya yang dimaksud ya, kemudian permasalahannya itu ya Bu ya.
Oke. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu Pika. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali di sini Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Silahkan Bu lakukan proses coachingnya. Iya. Assalamualaikum Ibu Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini Ibu Maman? Alhamdulillah baik. Bu Tika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar nih Mami Maman mau menyampaikan sesuatu ya. Ingin menceritakan tentang apa sih ini Ibu Maman? Iya nih Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oke. Oke. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya Ibu Maman supaya nanti Mami bisa menceritakan apa permasalahannya. Ayo Mi, kita cerita dulu apa nih permasalahannya. Seperti ini Bu, di sekolah saya kan saya melihat banyak siswa yang terlihat bosan, terlihat malas belajar. Karena setelah saya amati sepertinya rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran itu sepertinya monoton sekali dengan cara berceramah. Ya, kemudian padahal kalau saya lihat mereka bisa melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya menggunakan sarana yang ada di sekolah itu kan banyak medianya seperti LCD ada, kemudian lapangan terbuka di depan sekolah atau trik hidup di belakang sekolah ada. Mereka bisa gunakan itu sebenarnya agar anak-anak tidak bosan. Tetapi sepertinya masih seperti itu saja caranya, seperti itu. Oke, berarti di sekolahnya Mami Maman ini masih banyak begitu ya Bapak Ibu gurunya yang masih mengajar dengan pembelajaran yang konvensional atau yang monoton sehingga jadinya pembelajaran itu kurang bervariasi begitu ya. Iya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah. Saya juga sudah bertanya sama murid, jawabannya ya sambil malas-malasan gitu, sepertinya terlihat kebosanannya di situ. Oke baik nih. Sekarang kira-kira apa sih nih yang akan kita dapatkan dari percakapan kali ini nih? Saya ingin adanya perubahan cara pembelajaran seperti itu, setidaknya sedikit saja terlihat perubahannya agar anak-anak tidak bosan lagi, agar anak-anak tidak malas lagi untuk mengikuti pelajaran. Jadi Mami ingin adanya perubahan begitu Ya, pada betul. teman-teman guru yang ada di sekolahnya Mami untuk mengubah bagaimana metode pembelajarannya gitu. Iya betul. Nah sekarang nih perubahan yang seperti apa sih yang Mami harapkan dari teman-teman Mami ini? Perubahan menuju yang lebih baik, perubahan agar teman-teman itu bisa menggunakan metode yang bervariasi, terus pemanfaatan media-media yang ada di sekolah ataupun di lingkungan sekolah agar lebih maksimal. Berarti itu nanti pembelajaran yang bervariasi begitu nih ya dengan bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekolah gitu. Nah sekarang kalau kita bilang misalnya pembelajaran yang variatif itu adalah yang idealnya itu levelnya 10, kira-kira di sekolahnya Mami itu sudah nyampe level berapa sih? Kalau saya lihat rata-ratanya sih level 5, meskipun ada sih sebagian guru yang memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah dan melakukan pengembangan diri, tapi itu hanya sebagian guru dan sebagiannya lagi masih seperti yang saya katakan, yang saya ceritakan itu. Berarti yang itu aja. Yang tidak menggunakan, yang menggunakan metode itu aja. Berarti sekarang nih Mami maunya ada di level berapa sih teman-teman guru yang ada di sekolahnya Mami? Saya inginnya sih sepertinya enggak terlalu banyak Bu ya. Sampai level 7 saja sudah terlihat adanya perubahan. Mudah-mudahan bisa sampai level 7 karena banyak juga sih guru yang sudah yang antusias ingin melakukan perubahan itu. Ya kalau begitu nih sekarang apa sih langkah-langkah yang mau Mami lakukan untuk membantu teman-teman guru tersebut untuk melakukan perubahan pembelajaran itu? Seperti apa sih yang akan Mami lakukan?
Eh, yang pertama mungkin saya akan melakukan diskusi dulu tentang permasalahan ini kepada semua rekan-rekan guru untuk melihat antusiasnya mereka eh, terhadap perubahan yang kita inginkan seperti itu. Nanti setelah kita melakukan diskusi, kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin nanti itu yang akan kami lakukan pendampingan, seperti pendampingan mentoring itu. Oh ya, berarti nanti Mami akan melakukan mentoring begitu nih, ya. Benar. Nah, selain mentoring, apakah ada gitu nih strategi lain yang mungkin Mami mau lakukan pada teman-teman dulu di sekolahnya Mami? Selain mentoring, mungkin kalau skalanya yang lebih besar itu saya akan mencoba mengusulkan untuk adanya pelatihan atau semacam workshop. Nah, berarti nanti Mami selain mentoring itu yang akan Mami lakukan adalah melakukan workshop, kemudian akan melakukan apa namanya tadi itu pelatihan-pelatihan begitu Mimi. Ya. Nah, untuk saat ini tetapi metode yang mana sih yang paling nyaman atau yang paling mungkin bisa Mami lakukan gitu? Yang paling mungkin dulu sepertinya mentoring itu. Ya, sepertinya mentoring itu karena kita ingin langsung ke sasarannya dulu. Kita tanya dulu seperti apa. Kalau dia workshop itu kan agak skalanya lebih luas, lebih besar, perencanaannya harus lebih matang. Ya. Nah, baik. Sekarang siapa sih kira-kira yang bisa membantu Mami dalam melakukan mentoring tersebut? Saya ada rekan guru juga, dia jago IT. Mungkin nanti bisa membantu saya ketika akan menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu dan bisa lancar kegiatan mentoringnya. Nah, berarti nanti Mami akan melakukan kolaborasi begitu nih ya dengan teman-teman guru yang jago IT tadi. Ya. Nah, sekarang kita ini sudah sampai di penghujung percakapan kita nih. Sekarang apa sih yang Mami dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan terhadap perubahan cara mengajar rekan guru di sekolah agar siswa-siswa tidak lagi bosan, tidak lagi malas untuk mengikuti pelajaran. Dengan cara mentoring ataupun nanti kalau tidak seperti itu bisa juga kita laksanakan dengan workshop atau pelatihan. Wah, saya tidak sabar nih mau menunggu ceritanya Mami bagaimana Mami ketika sudah melakukan mentoring kepada teman-temannya. Nah, mungkin itu saja percakapan kita nih. Nanti lain kali kita diskusi lagi, kita bicara lagi terutama untuk bagaimana sih hasil dari percakapan kita ini. Terima kasih banyak saya ucapkan Bu Dika atas kesempatan dan waktunya setelah mendengarkan cerita-cerita saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini sangat membantu saya dalam menemukan solusi. Iya, sama-sama Mi. Ya, kalau gitu cukup dulu Mi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Dika, luar biasa tadi ya, Masya Allah. Bagaimana nih hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar tadi? Alhamdulillah berjalan lancar Bu tadi. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan saya Bu ya, yang akan saya tanyakan sama Bu Dika. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat-saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan Alutirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga bentuk tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik sekali Bu ya. Jadi tadi Bu Dika sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan saya nih Bu.
Pika tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koci, kemudian juga Bu Pika sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Koci tersebut, ya Bu Pika ya. Jadinya Bu Pika sudah berhasil untuk menemukan menggiring Kocinya itu untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci tersebut agar rencana aksi yang dilakukan nanti dapat berjalan dengan baik, gitu Bu ya. Kemudian tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan Kocinya. Ibu sudah fokus terhadap Koci, disitulah sudah ada presen atau kehadiran penuh Ibu. Kemudian Bu Pika juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu Pika juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tersebut tadi, saya sudah mendengarkan, luar biasa Bu ya. Kemudian hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi saya bertanya, boleh Bu ya? Iya, silakan Bu. Untuk ke depannya nanti Bu Pika itu akan kompetensi apa lagi yang akan ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin lebih mendalami, lebih memahami lagi alur tirta, kemudian terutama lagi dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian Bu Pika ya, luar biasa. Baiklah Bu, luar biasa ini Bu Pika. Jadi Ibu akan mendalaminya lagi ya tentang alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya Bu. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini bersama saya. Kemudian saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching tadi dengan alur tirta ya. Saya akhiri sampai di sini Bu Pika. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.